wabarakatuh. Saya Ahmad Aditya Putra, NIM 02120046 akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan di Elina pada mata kuliah perbandingan hukum di negara ASEAN. Yang pertama yaitu berkenaan dengan tradisi hukum di berbagai negara, termasuk di negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Kita kenal pembagian dari John Henry Merriman dalam bukunya The Civil Law Tradition. Dalam dunia kontemporer ini lahir di hadapan kita tiga tradisi hukum yang utama, yaitu tradisi hukum kontinental civil law, tradisi hukum adat common law, dan tradisi hukum socialist law. Bagaimana memaparkan peranan hukum perundang-undangan dalam suatu negara tergantung pada tradisi hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Terdapat dua kelompok tradisi hukum yang utama pokok di dunia ini, yaitu tradisi hukum kontinental civil law tradition dan tradisi hukum Anglo-Saksis common law tradition. Dalam kenyataan terdapat sistem-sistem hukum suatu negara yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum Anglo-Saksis, gabungan antara tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum sosialis, atau gabungan antara tradisi hukum Anglo-Saksis dan tradisi hukum sosialis. Perbedaan antara tradisi hukum kontinental dan Anglo-Saksis antara lain didasarkan pada peranan hukum perundang-undangan dan jurisprudensi. Yang kedua yaitu apa yang menjadi objek perbandingan hukum dalam artikel tersebut. Aspek lain dalam sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan-aturan atau kaidah dan pola perilaku nyata dari orang-orang yang ada dalam sistem hukum itu. Substansi ini adalah hukum dari arti fakta. Atas dasar substansi ini, polisi bertindak terhadap pelanggar hukum. Inilah pola-pola kerja hukum hidup. Substansi juga berarti produk yang dibuat oleh orang-orang di dalam sistem hukum, keputusan-keputusan yang mereka keluarkan, aturan-aturan yang baru mereka buat. Dalam uraian ini tekanan diarahkan pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan-aturan dalam kitab hukum, melainkan membawa kita ke komponen ketiga dalam sistem hukum, yaitu budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan mereka. Budaya hukum adalah bagian dari budaya umum yang berkaitan dengan sistem hukum. Budaya hukum adalah iklim pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum ini, sistem hukum tak berdaya. Soal yang ketiga yaitu yang dibandingkan berupa persamaan, perbedaan, kelemahan, atau kelebihan. Berkenaan dengan unsur-unsur yang tergabung dalam sistem hukum secara umum, semua negara yang tergabung dalam ASEAN, dalam hal ini Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand memiliki persamaan dalam hal 1. Struktur lembaga peradilan tertinggi seperti MA beserta lembaga-lembaga di bawahnya serta lembaga-lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan. 2. Aturan-aturan kaidah dan pola perilaku nyata dalam berbagai kehidupan warga negara dari negara yang bersangkutan. 3. Sikap terhadap hukum dan sistem hukum dari warga negara berupa keyakinan, nilai, kesadaran, gagasan, dan harapan yang membuat proses hukum berjalan lancar. Berkenaan dengan unsur-unsur dalam sistem hukum, setiap negara secara spesifik memiliki perbedaan. Hal itu disebabkan 1. Struktur yang didasarkan pada tradisi hukum lokal dan tradisi hukum domestik yang dipengaruhi tradisi hukum besar di dunia. 2. Aturan-aturan kaidah dan pola perilaku nyata dalam berbagai bidang kehidupan warga negara dari yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang membuatnya dipengaruhi oleh tradisi hukum lokal atau domestik dan global. Sikap terhadap hukum dan sistem hukum dari warga negara berupa keyakinan, nilai, kesadaran, gagasan, dan harapan membuat proses hukum berjalan secara lancar dan kondisi masalah yang dihadapi oleh negara yang bersangkutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.